Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Masjid Bayangkara, demikian juga para pemirsa Uthman TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah taala karuniakan kepada kita di kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita menuju majelis ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini belum kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Tauhid. Yang akan kita kaji pada kesempatan malam ini adalah satu pembahasan, satu judul, jangan remehkan salat. Jangan remehkan salat. Saudaraku sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan ibadah salat ini tidak sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Lihatlah bagaimana pensyariatan ibadah salat ini. Dalam sehari sebanyak 5 kali. Salat wajib yang kita maksudkan di sini. Dari salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib dan salat isya. Apakah ada di antara rukun Islam yang pensyariatannya sekerep gitu? Bahasa Indonesianya apa? Sepadat ini. Kalau salat, selain salat itu kan ya ada zakat, ada puasa. Zakat itu setahun sekali, zakat mal. Kemudian puasa setahun sekali, puasa di bulan Ramadan. Haji sekali seumur hidup. Subhanallah, ternyata ibadah salat ini adalah setiap hari adalah 5 kali. Sehari semalam 5 kali. Tentunya ini adalah menunjukkan kepada kita betapa salat ini memiliki kedudukan yang sangat istimewa di dalam agama kita. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, salat ini memiliki kedudukan yang sangat agung, kedudukan yang sangat istimewa, yang semoga nantinya ketika kita telah mengkaji apa yang nanti kita sebutkan di sini, kita tidak lagi meremehkan ibadah yang agung dan mulia ini. Kita akan bersegera ketika azan berkumandang, kita akan langsung terpanggil untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang panggilan tersebut keuntungannya bukan untuk Allah. Panggilan tersebut keuntungannya kembali untuk kita semua yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Enggak ada sedikit pun untung Allah Subhanahu wa taala ketika mendapati banyaknya musalli, orang-orang yang salat. Enggak ada keuntungan sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala ketika bertambah jumlah orang yang datang salat berjamaah. Yang beruntung adalah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku enggak butuh rizki dari mereka. Aku enggak butuh makan dari mereka. Dari manusia Allah enggak butuh apa-apa. Kita semuanya yang fakir kepada Allah. Kita semuanya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan ibadah kita, dengan salat kita. Kita itu yang butuh kepada salat kita, jamaah.
Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah nanti akan kita sebutkan poin-poin yang menunjukkan tentang agungnya salat. Sebagaimana tadi kita sebutkan, kita berharap setelah kita mendengar pemaparan ini, penjelasan ini, materi ini, kita berharap tidak ada lagi di antara kita yang masih menomorduakan salat. Menomorduakan dari urusan dunia. Kalau menomorduakan dari urutan rukun Islam, ya memang salat itu kan nomor 2, benar? Ya, kita nomor 2 kan. Kalau itu urutan apa? Rukun Islam. Tetapi kalau dengan urusan dunia, jangan sampai kita menjadikan salat itu di nomor 2 kan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kekhususan yang dimiliki oleh ibadah salat yang tidak dimiliki oleh ibadah yang lainnya adalah sebagaimana berikut ini. Yang pertama, salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Nabi SAW dalam hadis yang kita kenal dengan hadis Jibril, Nabi SAW kedatangan malaikat Jibril. Kedatangan beliau malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad SAW dalam rupa manusia. Rambutnya yang begitu rapi, bajunya yang begitu bersih. Namun tidak ada seorang pun di antara sahabat yang mengenal siapa orang ini, siapa sosok yang istimewa ini. Dari penampilannya Masya Allah luar biasa. Kemudian setelah itu datang di hadapan Nabi SAW seolah-olah telah memiliki kedekatan. Duduk di hadapan Nabi dan menyandarkan lutut beliau ke lutut Nabi SAW. Kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong beritahukan kepadaku tentang Islam itu apa? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumar Ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila." Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Sadaqta." Nabi SAW ketika diminta untuk memaparkan tentang Islam, beliau mengatakan yang namanya Islam itu pertama, fondasi yang paling utama adalah antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini merupakan landasan yang terpenting dalam ibadah kita, dalam agama kita, afwan. Karena inti dari ajaran Islam adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Intinya itu adalah tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan dalam ibadah kepada Allah mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan ini sebagai fondasi dalam diri kita. Intinya Islam beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Kemudian beribadah kepada Allah hanya dengan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena sering saya sampaikan, menyelisih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun satu orang, kita semuanya di dunia ini menyelisih Nabi Muhammad, yang satu orang kita dalam celaka. Beda halnya ketika kita ngikuti Nabi Muhammad meskipun kita di dunia sendirian, semuanya menyelisih Nabi Muhammad, kita dalam keberuntungan yang sangat besar. Karena kita enggak akan pernah ditanya, "Kenapa kamu menyelisih kaummu?" Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad. Tetapi kalau kita mengikuti kaum kita, tetapi kita menyelisih Nabi Muhammad, kita akan ditanya, "Kenapa engkau menyelisih seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam?" Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini yang terpenting dari Islam ini.
ibadah hanya kepada Allah dan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya beliau mengatakan wa tuqimus shalah, dan kemudian engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan berhaji bagi yang mampu. 5 rukun Islam. Yang terpenting adalah syahadat. Kemudian setelah itu adalah salat yang memiliki kedudukan yang kedua. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada yang mengatakan, bukankah salat itu penting banget karena akan berpengaruh kepada ibadah-ibadah yang lainnya? Iya. Namun setelah memiliki syahadatain, salat akan begitu hebat pengaruhnya kepada ibadah-ibadah yang lain ketika sudah ada landasannya. Sudah ada syahadatain, baru salat akan memiliki pengaruh hebat. Jangan sampai ketika kita di dalam dakwah kemudian kita yang penting orang diajak salat saja. Sudah diajak salat. Nanti kalau diserukan kepada syahadatain akan bertabrakan dengan apa? Keyakinan-keyakinan sebagian orang. Nanti kamu dakwahnya akan apa? Akan mandul, akan ditinggalkan oleh masyarakat. Ajak salat saja sudah, sama-sama semuanya ngajak kepada salat. Enggak benar yang semacam ini. Kalau seandainya seorang mau menjalankan salat yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan, tetapi bobrok dalam masalah tauhidnya, dalam masalah akidahnya, apalah arti daripada salat yang dia kerjakan? Apalah arti dari sedekah, dari zakat, dari ibadah haji yang dia kerjakan, demikian juga puasa yang dia kerjakan? Enggak ada artinya. Karena apa? Rusaknya tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadikan salat ini memang kedudukannya setelah syahadatain di dalam dakwah kita. Ajak manusia kepada tauhid, memurnikan kalimat la ilaha illallah, memurnikan mutaba'ah, pengikutan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah setelah itu kita ajak manusia kepada perkara yang terpenting setelahnya, yaitu kepada salat. Ini adalah poin yang pertama yang kita harapkan. Pengetahuan ini akan menjadikan kita tidak meremehkan sama sekali ibadah salat. Yang kedua, salat merupakan tiang agama. Salat merupakan tiang daripada agama kita. Sebagaimana kita mengetahui, bangunan sehebat apapun pasti memerlukan yang namanya tiang. Semua bangunan itu memerlukan kepada tiang. Meskipun sebagian orang merekayasa bangunan seolah-olah enggak punya tiang, padahal hakikatnya tetap punya tiang, ya. Ya apa tidak? Umpamanya sekarang orang membangun satu bangunan tinggi banget, ruangan tinggi, seolah-olah enggak ada tiangnya, tetapi memang apa? Sudah direkayasa kan? Tiangnya dipasang di mana? Tiangnya dipasang di mana? Di tembok kan? Di dindingnya kan? Di sela-sela apa namanya? Pasangan batu bata itu dibuat tiang-tiang yang kokoh, yang kuat, sehingga seolah-olah bangunan tersebut tanpa apa? Tiang di dalamnya. Ketahuilah, agama kita tiangnya adalah salat. Pondasinya tadi syahadatain, tiangnya adalah apa? Salat. Nabi SAW beliau menyebutkan as-salatu imaduddin. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Salat itu merupakan tiangnya dari agama ini. Maka bagaimana Islam seorang akan bisa kokoh? Bagaimana Islam seorang itu akan tetap berada dalam dirinya secara utuh kalau seandainya salatnya sudah tidak ada? As-salatu imaduddin. Salat ini merupakan tiangnya agama. Lihatlah bagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau berpesan kepada gubernur-gubernur yang sudah ditugaskan untuk apa? Menjadi wakil beliau. Beliau berpesan kepada gubernur-gubernur beliau sebagai Amirul Mukminin. Di hadapan gubernur-gubernur beliau mengatakan, "Inna ahamma umurikum indi as-salah. Faman hafidhaha hafidha dinahu
wa man dhayya'aha fahuwa lima siwaha adya wa la hadza fil Islam liman taraka shalah. Lihat bagaimana pesan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, khalifah kedua. Beliau mengatakan, inna ahamma umurikum indi as-salah. Sesungguhnya urusan terpenting yang ada pada kalian bagiku adalah salat. Beliau mengatakan, faman hafidhaha hafidha dinahu. Siapa yang menjaga salatnya, hakikatnya dia menjaga agamanya. Seorang yang menjaga salat, hakikatnya dia menjaga agamanya. Wa man dhayya'aha, barang siapa yang menyia-nyiakannya, yang menyepelekan salat, fa huwa lima siwaha adya, maka pasti dia akan lebih menyepelekan urusan yang lain. Kalau seorang sudah menyia-nyiakan atau menyepelekan salat, Pak, secara otomatis dia itu akan menyepelekan yang lainnya. Wala hadza fil Islam liman taraka shalah. Beliau kemudian mengatakan, dan tidak ada bagian dari Islam bagi seorang yang meninggalkan salat. Sebagaimana kita mengetahui Nabi SAW menghukumi orang yang meninggalkan salat secara totalitas, beliau hukumi secara menjadi apa? Menjadi kafir. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Yang Nabi SAW mengatakan, perbedaan antara kita dengan mereka itu adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat? Siapa meninggalkan salat, kata Nabi SAW, faqad kafar. Beliau yang menghukuminya. Tetapi ini tidak berlaku untuk orang-orang yang salatnya bolong-bolong, Pak. Ini sabda Nabi SAW berlaku untuk orang-orang yang meninggalkan salat secara totalitas namun masih ngaku Islam. Ngaku Islam tapi enggak salat. Yang tersisa keislamannya di mana? Di mana keislamannya? KTP saja. Berarti KTP ini mlebu Islam, Ustaz? Ya. Masuk KTP mlebu surga gitu. Ya tidak ada seperti itu. Karena KTP itu enggak ada artinya. Kartu yang ada artinya adalah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah, Pak. Tapi bukan berarti dengan kemudian ke tukang kartu bikin kartu apa? La ilaha illallah. Kartu yang akan bermanfaat itu kartu yang bertuliskan la ilaha illallah, yang akan sangat berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Sebagaimana dalam hadis yang terkenal dengan hadis sahibul bitaqah. Orang ini enggak punya amal kebaikan sama sekali. Ditanya kenapa dosanya kok begitu banyak, enggak punya alasan, enggak punya timbangan kebaikan sama sekali. Dosa yang dia miliki sebanyak 99 lembar. Semuanya isinya dosa, enggak ada kebaikan. Selembar dosanya itu sejauh mata memandang. Dia punya berapa? 99 lembar. Kalau selembar ini saja tulisannya kecil-kecil, dosa kita sudah banyak banget, enggak cukup. Kalau orang ini yang sahibul bitaqah ini punya lembaran-lembaran amal, pada catatan amal pada hari kiamat kelak, satu lembarnya itu sejauh mata memandang, semuanya dosa, enggak ada kebaikannya. Ketika ditanya, apakah kamu punya kebaikan? Enggak punya. Kenapa kamu mengerjakan itu? Enggak punya alasan. Alasannya kenapa? Subhanallah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil, yang membalas kebaikan dengan berlipat ganda kebaikannya. Dikeluarkanlah untuk orang tersebut satu kartu orang tersebut yang dia tidak sadari sebagai kebaikan. Kartu orang tersebut bertuliskan la ilaha illallah, 99 diletakkan di daun timbangan. Yang satu kartu ini diletakkan di daun timbangan yang lain. Malat bihinna la ilaha illallah. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keagungannya, kebaikannya,
cintanya, kasih sayangnya kepada hamba. La ilaha illallah yang satu kartu saja menang. Lebih berat daripada 99 catatan yang semuanya dosa. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan kita tentang apa? Tentang salat ini. Jadi apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab itu senada dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab mengatakan la hadza fil Islam liman taraka salat. Tidak ada bagian di Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Sebagaimana Nabi telah bersabda juga mirip dengan seperti ini. Nabi menghukuminya telah kafir siapa yang meninggalkan salat. Imam Ahmad beliau mengatakan fakullu mustakhiffin bis salah mustahinun biha. Setiap orang yang merendahkan atau meremehkan salat fahuwa mustakhiffun bil Islam mustahinun bih. Siapa yang meremehkan salat hakikatnya dia adalah meremehkan Islam. Siapa yang merendahkan salat artinya dia merendahkan Islam. Wa innama hadzuhum fil Islam ala qadri hadzihim minas salah. Sesungguhnya bagian dia dari Islam itu adalah seukuran bagian dia atau semangat dia dalam mengerjakan salat. Wa raghbatuhum fil Islam ala qadri raghbatihim fis salah. Dan loyalitas dia terhadap Islam sesuai dengan loyalitas dia kepada salat. Kalau orang salatnya itu dijaga, insya Allah dia semangat dalam berislam. Kalau orang yang sudah enggak menjaga salat, kemungkinan untuk menjaga Islam juga sangat sedikit sekali. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan yang ketiga sekarang. Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang kedua apa? Tiang agama. Yang ketiga, Allah mensyariatkan salat kepada Rasul secara langsung. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung tanpa perantara. Dan tentunya ini merupakan satu kemuliaan tersendiri, satu keistimewaan tersendiri. Syariat-syariat Islam yang lainnya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam dari Allah kepada malaikat Jibril, kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun lain halnya dengan salat. Ini. Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memanggil nabinya sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha, diperjalankan dari Mekah menuju Baitul Maqdis yang dinamakan dengan Isra, kemudian dimi'rajkan, dinaikkan sampai ke langit yang ketujuh, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung mendapatkan wahyu, tidak sebagaimana biasanya melalui malaikat Jibril dengan berbagai macam caranya. Tetapi tentang salat ini Allah mewajibkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Yang diwajibkan di saat itu adalah berjumlah berapa pertama kali? 50 kali. Ini juga menunjukkan bahwasanya Allah senang banget kalau hambanya beribadah dengan salat. Karena 50 waktu. 50 kali dalam sehari semalam. Kalau sehari semalam sekarang 24 jam. Kalau seandainya ditetapkan sekarang 50 waktu, berarti berapa menit sekali? 20 menit sekali. Masya Allah. Luar biasa sekali. Bisa kerja Pak, nyedengan Pak. Belum apa-apa udah langsung salat lagi. Belum apa-apa salat lagi. Belum apa-apa salat lagi, seperti itu. Karena apa? Memang Allah senang sekali diibadahi dengan ibadah ini. Namun kemudian
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan masukan dari Nabi siapa? Nabi Musa. Untuk apa? Meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sekarang 5. Tetapi pahalanya tetap 50. Masya Allah. 5 kali salat pahalanya berapa? 50 tetap. Subhanallah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, hiya khamsun wa hiya khamsuna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat itu 5 kali, tetapi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 50. Masya Allah. Pahalanya 50, Pak. Ditambahi lagi salatnya di Masjid Nabawi. Ditambahi lagi salatnya di Masjidil Haram. Kan Masya Allah, luar biasa sekali. Ditambahi lagi dengan apa? Salatnya berjamaah. Masya Allah. Khusyuk lagi di dalamnya. Luar biasa tentunya pahala yang didapatkan. Maka kemarin ada obrolan dengan jamaah itu. Sebenarnya kalau kita ongkos umroh itu murah banget ya. Kalau dihitung-hitung dengan apa pahala yang didapatkan. Murah banget. Karena apa? Salat di Masjidil Haram coba. Sekali salat 100.000 kali salat di luarnya. Pahalanya Pak. Demikianlah Allah muliakan satu bidang tanah. Dicintai dan dimuliakan oleh Allah dengan pahala yang begitu melimpah ruah. 100.000 kali coba. Berapa tahun jenengan sholat kalau di tanah air? Coba hitung. Biar yang punya rizki itu enggak bilang, lah mahal banget umroh. Untuk yang lain aja dulu, bikin rumah, bikin apa, beli mobil dan lain sebagainya gitu. Agar apa? Agar ngitung juga gitu. Masya Allah. Pengorbanan itu nggak ada sia-sianya. Sholatnya pun paling berapa? Karena di Masjidil Haram biasanya 4 hari. 4 hari yang nggak sampai 4 malam mungkin ya. Ya sekitar 4 hari lah. Hitunglah aja seperti itu. Kalau seandainya 1 kali sholat dapat seperti itu dan di sana, Masya Allah semangatnya luar biasa Pak. Nggak seperti di sini. Orang yang di sini jarang jamaah aja sebelum adzan biasanya sudah sampai masjid. Sehingga dia dapat qobliyahnya, dapat salat wajibnya, kemudian dapat ba'diyahnya. Masya Allah, luar biasa. Belum lagi ditambah setiap salat 5 waktu itu ada salat jenazah. Salat jenazah 100.000 kali lipatnya sudah. Karena semua salat di situ dilipat gandakan. Belum lagi kalau jenengan malam-malam sebelum subuh sudah datang ke masjid setengah jam. Jenengan ngerjakan salat apa? Qiyamul lail. Tahajud dengan witirnya, Masya Allah, luar biasa sekali. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, salat ini adalah, kembali kepada pembahasan kita, sangat istimewa. Karena apa? Pahala yang begitu besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini secara langsung diwajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara, dan para ulama mengatakan dilangsungkannya kewajiban salat dari Allah kepada Nabi Muhammad menunjukkan tentang kemuliaan ibadah salat tersebut. Istimewanya ibadah salat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yang keempat. Salat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba. Salat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba. Dan keterangan tambahan ini akan berpengaruh sekali salat ini kepada ibadah yang lain. Baik buruknya salat berpengaruh kepada baik buruknya ibadah-ibadah yang lain. Kita baca hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab, akan dihitung dari amal ibadah seorang hamba adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Siapa yang salatnya baik, maka dia telah mendapatkan keberuntungan. Demikian juga telah mendapatkan keselamatan.
Siapa saja salatnya yang baik, dia akan beruntung dan akan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Barang siapa yang salatnya rusak, maka dia akan menyesal dan menjadi orang yang rugi. Siapa saja orangnya yang salatnya rusak, dia akan menyesal dan juga menjadi orang yang rugi. Fa in intaqasa min fariidatihi syai'un qala rabbu tabaraka wa ta'ala unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in fayukmal biha man taqasa min al-fariidah. Kemudian ketika didapati salat fardunya itu ada kekurangan di sana, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihatlah apakah hambaku ini punya amalan salat yang sunnah, dia punya salat sunnah atau tidak. Kemudian disempurnakan dengan salat sunnah tersebut apa-apa yang kurang dari salat fardunya. Subhanallah. Inilah pentingnya salat apa? Salat sunnah, Bapak Ibu. Kalau seorang salat fardunya ada kekurangan, ada mungkin kurang dari sisi apa? Kehadiran hati, kurang khusyuk dan lain sebagainya, dalam menjalankannya tidak sebagaimana yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang lainnya kekurangannya, maka akan digenapi, akan disempurnakan dengan apa? Disempurnakan dengan salat sunnah, qabliyahnya dan ba'diyahnya. Thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Kemudian amal ibadah yang lainnya itu seperti itu, ngikuti itu. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah keistimewaan dari ibadah salat yang keempat, bahwasannya menjadi amal yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung dari amal ibadah. Kalau terkait dengan kezaliman dia ke orang lain, itu terkait darah yang pertama kali akan dihisab. Pembunuhan ataupun kezaliman berupa apa? Melukai orang lain dan lain sebagainya, itu yang akan pertama kali dihisab kalau terkait dengan hak Adam. Tetapi dengan Allah yang pertama kali dihisab adalah apa? Salat. Kita lanjutkan yang kelima. Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau mewasiatkan salat. Di detik-detik akhir kehidupan beliau, beliau memberikan wasiat kepada para sahabat. Disebutkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana min akhiri wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salatu as-salah wa ma malakat aymanukum. Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau mengatakan, di antara wasiat yang paling akhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-salatu as-salah. Jagalah salat, jagalah salat. Wa ma malakat aymanukum, dan juga budak-budak kalian. Artinya jagalah budak, jangan zalimi, berikan hak-haknya dan lain sebagainya. Jaga salat, jaga salat. Ini di antara wasiat yang terakhir yang keluar dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sudah diingatkan sedemikian rupa, subhanallah. Lihatlah bagaimana di zaman kita sekarang ini. Apalagi di daerah-daerah yang harta itu dibukakan dengan apa? Begitu luas, seperti di ibu kota ya. Akan menjadi sosok yang aneh dan asing ketika seorang pemuda kemudian menjadi orang yang rajin sholat. Ada satu cerita dari seorang yang tinggal di ibu kota. Tadinya dia berteman dengan ya teman seangkatan, teman satu kos-kosan, kuliah sama di Jawa Tengah atau di Jogja kalau nggak salah. Tadinya ini temannya sama-sama aktif di masjid. Bahkan yang satunya ini
Yang satunya adalah biasa sudah ngisi anak-anak kuliah itu yang ngisi kultum habis sholat, terutama di bulan Ramadan sudah aktif di pengajian. Subhanallah, sudah lama enggak kontak. 10 tahun lebih enggak kontak. Kemudian dipertemukan, kemudian dia diundang ke rumahnya si yang tadinya rajin ceramah, Masya Allah, sholat itu katanya soft pertama terus gitu, Masya Allah. Sampai di rumahnya ketika itu lagi ngobrol asik, adzan berkumandang. Adzan berkumandang. Yang cerita ini ngomong, sudah adzan, masjid terdekat di mana nih? Saya mau ke masjid gitu. Loh, kamu masih jaga sholat? Astaghfirullahaladzim. Kamu masih jaga sholat? Ini pertanyaan yang astaghfirullahaladzim. Fitnah dunia itu begitu besar. Fitnah dunia begitu besar. Jangan pernah merasa aman dari fitnah dunia. Maka kita diminta untuk apa? Untuk minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bisa apa? Untuk bisa istiqamah di dalam menjalankan salat. Kita juga diminta untuk berlindung dari fitnah hidup dan mati. Fitnah kehidupan dunia ini begitu berat. Kemarin ada juga jamaah yang bareng sama saya ngomong, Ustadz, dulu sebelum saya datang ke ibu kota, saya baca Quran lancar dan saya punya rutinitas membaca Quran. Tetapi dengan kesibukan akhirnya sekarang blank dari memori saya bacaan Al-Quran. Nggak bisa baca Quran, Pak. Hilang. Karena apa? Tersibukkan dengan dunia, keasikan dengan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Saya katakan belum ada waktu terlambat, Pak, untuk belajar lagi, mengulangi dari nol lagi, untuk bisa kembali membaca Al-Quran. Nggak ada kata-kata terlambat. Terlambat itu kalau sudah dipanggul di atas keranda itu terlambat pengen baca Quran. Tetapi kalau masih ada nafas, masih ada kesempatan untuk bisa membaca Al-Quran. Maka saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi sudah mewasiatkan di akhir hayat beliau menunjukkan tentang pentingnya. Sebagaimana Nabi mewasiatkan tentang tauhid, jangan jadikan kuburan sebagai apa? Tempat ibadah. Sudah diwasiatkan seperti itu sebagaimana kita bahas dalam kitab tauhid. Nabi mewasiatkan seperti itu. Dalam hal salat, Nabi juga telah mengingatkan di akhir-akhir hayat beliau, as-salatu as-salat, wahai umatku jagalah salat. Wahai umatku jagalah salat. Karena apa pentingnya? Sebagaimana orang tua ketika hendak meninggal dunia itu kan ya berwasiat sesuatu yang di mata orang tua itu penting. Tolong jaga ini, tolong jaga ini dan lain sebagainya. Karena apa? Dilihat penting. Nabi SAW menjadikan tauhid, menjadikan salat adalah perkara-perkara yang penting, maka beliau juga masih mengingatkan umatnya tentang salat, tentang tauhid di akhir hayat beliau. Sudah masuk Isya. Tersisa 2 menit katanya. Kita cukupkan insyaallah 5 poin yang telah kita ambil dan insyaallah masih kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Penjelasan tentang agar kita tidak meremehkan ibadah salat, penjelasan tentang keistimewaan salat, insyaallah kita masih akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Kita telah mempelajari 5. Mari kita ulangi bersama sebelum kita akhiri majelis kita. Yang pertama tadi apa? Poin pertama, salat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Yang kedua, salat merupakan tiang agama. Yang ketiga, salat merupakan disyariatkan secara langsung. Kemudian yang keempat, amalan pertama yang akan dihisab. Kemudian yang kelima, di antara wasiat terakhir dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada diri kita semuanya semangat di dalam menjaga salat, karena dengan menjaga salat kita berarti menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.